Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast YXZ, podcast yang ngomongin anak muda, terutama generasi Z dan generasi milenial. Aku ngucapin selamat tahun baru, semoga di tahun 2022 ini teman-teman lebih diberkahi apapun karyanya, apapun cerita-cerita di pekerjaannya maupun di sekolah ataupun apapun aktivitasnya. Nah, di episode pertama di tahun 2022, saya sudah kedatangan teman saya yang sebenarnya baru kenal nih. Kami baru kenal beberapa bulan lalu, jadi kami ketemu di salah satu pelatihan di Kabupaten Garut. Kemudian aku melihat salah satu teman ini, dia adalah panitia di salah satu kegiatan pelatihan tersebut, dan saat itu sih awalnya agak-agak nggak aware gitu, karena teman saya ini dia cukup pendiam gitu dan malu-malu waktu kegiatan gitu, tapi ternyata itu malah bikin aku penasaran gitu. Aku ajak ngobrol dia, ternyata ada hal yang luar biasa yang sudah dilakuin tamu kita hari ini. Dia masih sangat muda, generasi Z, masih kuliah, tapi sudah menerbitkan beberapa buku. Dia sangat hobi menulis, sangat menyukai menulis, dan hari ini kita akan menggali cerita dari teman saya, tamu kita hari ini tentang kesukaan dia di dalam menulis. Namanya adalah Dini. Halo Dini. Halo Kak. Halo. Nah Dini boleh kenalin dulu mungkin nama lengkap, nama panggilan, sama aktivitas sekarang ngapain gitu. Silahkan Dini. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Dini Rusmiati. Sapa aja Dini gitu. Kalau kegiatan sehari-hari biasa saya anak kos kuliah semester 5 sekarang di Universitas Garut. Kebetulan dekat di daerah saya sendiri kuliahnya. Oke, semester 5 ya Untuk Dini ya. ya Kak. Untuk nama panggilan yang lain gitu biasanya kalau teman-teman atau komunitas menulis saya biasanya nggak asing dengan nama panggilan Senja gitu. Oke, Dini si penyuka senja. Ini aku manggilnya senja atau Dini nih? Dini aja, Oke. boleh Dini aja Kak. Oke, Dini berarti semester 5. Semester 5 S1. Kalau boleh tahu sebutin angka lahirnya tahun berapa, Din? Biar teman-teman tahu bahwa Dini termasuk generasi Z nih gitu. Oke ya, tanggal lahir saya kebetulan saya lahir di tahun 2001, lebih tepatnya 11 Maret 2001. Oke, 11 Maret 2001 berarti sekarang itu umurnya 20 tahun ya, Din ya? Iya Kak, betul sekali Oke. 20 tahun. Lumayan juga nih, lumayan juga nih. Tapi saya mau nganggap Dini sebagai teman aja, karena ya kita nggak jauh-jauh beda banget. Kalau dari sisi face ya. Oke, Dini, kita mau ngobrolin tentang hobi Dini nih. Tadi aku udah singgung sebentar kalau Dini satu anak muda generasi Z dari Kabupaten Garut, tapi sudah punya kesukaan dan punya karya gitu, yaitu buku yang udah ditulis. Cuman sebelum nanti ngebahas buku apa yang sudah ditulis, aku mau nanya nih, menulis bagi Dini itu apa sih gitu? Apa arti menulis bagi Dini? Arti menulis bagi aku itu Kak, menulis itu bagaikan nafas gitu. Kenapa disebut bagaikan nafas? Karena dengan menulis itu kita berpikir. Nah, dengan berpikir itu kita kan berpikir itu bagian dari kehidupan kita gitu kan ya. Jadi kalau tanpa nulis gitu, hidup aku tuh ngerasa hampa gitu. Jadi kayak napas napas aja gitu. Jadi apa-apa yang aku pikirkan, apa yang aku lihat itu pasti aku pengennya tuh nulis. Kalau enggak nulis tuh kayak hilang aja, hampa gitu. Enggak ada apa-apa gitu dalam kehidupan teh. Kayak gitu Dalam mungkin banget, Kak. dalam banget. Nulis bagi Din adalah sebuah napas gitu, karena ada proses berpikir yang kalau nggak berpikir ya hampa gitu. Kalau nggak napas ya nggak bisa hidup gitu ya. Jadi ya bagi Dini sangat berarti gitu ya, kayak napas gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang Dini cari dari menulis? Kalau misalnya tadi Dini cerita, ya nulis tuh bagi napas, apa sih sebenarnya yang dicari Dini dari proses menulis, dari kegiatan menulis? Yang saya cari tentunya itu tentang kebermanfaatan ya Kak.
banyak sekali sih tujuan menulis orang, ada yang ingin menjadi seorang writership, ada juga ingin menjadi seorang penulis yang terkenal, namun di sini saya lebih kepada apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat itu pengen bermanfaat dan orang lain pun merasakan manfaat itu gitu. Kan ketika orang lain pandai dalam segi berbicara di depan umum atau istilahnya public speaking, kalau saya itu kan apa yang saya tahu dan apa yang saya lihat itu dituliskan, lalu tulisan itu bisa diketahui oleh orang lain juga gitu. Bisa dibaca oleh orang lain juga. Ini lebih kepada kebermanfaatan apa yang saya ketahui gitu. Kebermanfaat Seperti buat itu. orang lain gitu ya, yang akan membaca tulisan-tulisan Dini. Ya, seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau sedalam itu ya, arti menulis dan apa yang jadi tujuan menulis bagi Dini. Boleh cerita nggak awal mula Dini suka menulis tuh gimana sih gitu? Sejak kapan gitu, dan apa yang membuat akhirnya Dini suka nulis gitu? Awalnya tuh kayak kan Dini orangnya tuh suka sendiri gitu kan, nggak suka keramaian gitu. Jadi awalnya tuh dimulai dari hobi, mungkin waktu kecil juga udah kelihatan gitu bahwa udah gedenya tuh aku tuh bakal ke arah sini gitu. Waktu kecil suka di puisi gitu, suka nulis-nulis puisi gitu, suka nulis-nulis pantun. Makin kesini makin menemukan arti dan makna, oh aku tuh suka menulis itu waktu ketika sekolah aliyah gitu. Nah di sana di aliyah mulai lebih diasah lagi, senang nulis yang panjang-panjang gitu, narasi apa-apa saya tulis sehingga saya menerbitkan satu buku gitu, menyelesaikan sebuah tulisan, satu judul buku yaitu novel gitu, dari sana mungkin Kak. Jadi kalau nulis tuh kayak ada temen ngobrol gitu, asik aja gitu nulis, kayak ada temen ngobrol, apa-apa yang kita rasain ditulis gitu, sampai kita menemukan jawaban dari pertanyaan yang kita lontarkan pun, kita menemukan jawabannya dari tulisan juga gitu Kak. Contohnya gimana tuh, Din? Kayak misalkan yang hari ini aku rasain, oh ya, hari ini aku tuh ngerasa bete, kenapa ya aku bete? Nah, misalkan aku tuh nulis jawaban alasan kenapa aku bete tuh suka ditulis lagi gitu alasannya. Hari ini aku ngelakuin ini, oh mungkin ini penyebabnya aku bete gitu Kak. Atau gelisah, kenapa sih aku hari ini gelisah gitu? Kenapa hari ini aku sedih gitu? Apa sih yang menyebabkan aku sedih gitu? Kadang dari kegiatan-kegiatan yang aku tulis dalam sehari-hari, kita menemukan jawabannya juga gitu. Kenapa kita sedih, kenapa kita bete, kenapa kita gelisah gitu. Nah, dari jawaban itu misalkan alasannya dari kegiatan-kegiatan yang keseharian kita lakukan, kita menemukan alasan kenapa kita sedih, kenapa kita bete. Nah, kedepannya kita pun juga punya solusi untuk melakukan suatu hal yang nggak membuat kita bete lagi. Dan proses itu, proses ketika Dini menuliskan hal-hal yang dialami Dini di hari itu gitu, yang kemudian akhirnya juga muncul solusinya juga gitu ya, Din ya? Iya, betul. Ada satu contoh nggak yang Dini paling inget gitu, menuliskan perasaan atau menuliskan apa yang terjadi di hari itu, kemudian akhirnya Dini juga menuliskan menemukan solusinya dan itu sangat berkesan bagi Dini. Boleh dong cerita, ada nggak yang paling Dini inget tuh? Ada sih kayaknya waktu sekolah kan gini, dulu Dini tuh berkeinginan, sekarang ya masuk kuliah gitu, berkeinginan dapat beasiswa gitu. Nah, dari cerita itu Dini tulis dulu gitu. Dini pengen dapat beasiswa, tapi beberapa tahun kemudian, 1 tahun kemudian, ternyata Dini kuliah dapat beasiswa gitu Kak. Awalnya tuh Dini nulis dulu waktu sekolah tuh nulis, itu kan kayak keinginan, kayak harapan. Kemudian setelah 1 tahun dari sana ternyata Dini masuk kuliah dengan beasiswa gitu Kak. Itu kan Oh, sebuah ya kayak Dini bisa enggak ya kuliah dengan beasiswa gitu. Kemudian Dini nulis harapan itu gitu.
Nah, 1 tahun itu apa sih yang harus dilakukan agar dapat beasiswa? Nah, kemudian jawabannya itu ketemu juga setelah 1 tahun. Oh, Dini bisa kuliah, dapat beasiswa. Ternyata ini solusinya gitu. Sebelumnya pernah ditulis dulu. Oke, jadi Langkah Dini punya keinginan untuk dapat beasiswa, Dini tuliskan, kemudian Dini tulis kira-kira langkahnya gimana, dan akhirnya itu juga tercapai tuh cita-cita Dini, harapan Dini setahun ke depan, setelah setahun gitu ya. Menarik. Oke, kita balik dari pengalaman Dini tadi yang mulai dari kecilnya kapan ya Dini ya? Yang tadi Dini cerita suka puisi, suka nulis, ya yang awal-awal tadi puisi ya, itu sejak kapan sih? Sejak SD atau madrasah ibtidaiyah atau gimana tuh Din? Sejak kapan mulai suka sejak SD, nulis? Kak. Dulu kan sejak SD kelas 4 kalau nggak salah. Awalnya Dini suka gambar. Cuma pas ada perlombaan puisi, Dini disuruh sama pihak sekolah buat perwakilan gitu kan. Nah, dari sejak saat itu makin ke sini makin senang sama puisi sama pantun gitu. Akhirnya makin ke sini juga nggak hanya puisi sama pantun, tapi cerpen, novel pun karya-karya seperti itu Dini suka. Itu Uh, kelas 4 SD. ya. Ada faktor luar nggak Din yang membuat Dini suka nulis? Mungkin karena guru, atau karena orang atau keluarga, atau mungkin teman gitu. Karena kan kadang kita menyukai sesuatu tuh atas dorongan orang lain, atau mungkin ada orang lain yang akhirnya membantu Dini, yang Dini jadi semangat. Ada nggak faktor orang lain tuh, orang di luar Dini? Mungkin ada ya Kak, betul sekali. Yang pertama itu keluarga sama guru-guru gitu kan. Entah kenapa setiap ada perlombaan tentang puisi gitu kan, waktu dulu ketika aku SD, suka didorong gitu sama guru, sama orang tua untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dari Jadi ada faktor keluarga dan guru ya yang memotivasi Dini untuk ikut-ikutan lomba nulis puisi, yang itu akhirnya membuat Dini lanjut kesukaannya terhadap menulis. Oke, tadi Dini sempat cerita tuh di SMA sudah menerbitkan 1 buku, bener nggak? Iya, betul Kak. Di Madrasah Aliyah ya, itu setingkat SMA. Kelas berapa tuh Din? Dan gimana ceritanya sampai anak SMA nih udah nerbitin 1 buku gitu, dan gimana prosesnya akhirnya waktu itu Dini, gimana ketemu penerbitnya, gimana, siapa yang mendorong itu gimana Din? Awal-awalnya tuh gini, Dini pernah sempat bilang gini, suatu hari nanti Dini pengen jadi penulis novel kayak Bunda Asma-Nadia kan. Minimalnya Dini harus nerbitin 1 buku gitu. Nah, iseng-iseng Dini tuh nulis, menyelesaikan 1 naskah. Nah, naskah itu Dini up di aplikasi yang namanya Wattpad. Anak-anak zaman dulu tuh banyak banget gunanya. Ya, aplikasi itu. Iseng-iseng nulis 1 bab, 2 bab, sehingga alhamdulillah sampai sekarang followersnya ada 1000 gitu kan, alhamdulillah. Nah, dari sana ketemu penerbit yang kebetulan ngunjungin akun aku, Kak, nawarin kerjasama gitu. Kak, ini novelnya ada kemungkinan mau diterbitin nggak gitu kan, ditawarin di Pinang tuh naskahnya. Aku tuh pikir-pikir, di awal tuh aku berpikir dulu, nggak tahu langkahnya seperti apa dan harus melakukan apa gitu untuk menerbitkan buku. Namun alhamdulillah saya pun punya teman yang bisa membimbing saya ke arah sana gitu ya, untuk melakukan kontrak bersama penerbit tersebut. Dan alhamdulillah akhirnya jadi ketika di kelas 12 akhir gitu. Nah, di sana saya mulai menyetujui kontrak tersebut dan diterbit kelas 11, Kak. Dari kelas 11, lama banget gitu, prosesnya lumayan cukup lama. Jadi dari kelas 11 terbitnya kelas 12 ya Din ya? Ya, seperti itu. Lumayan cukup lama ketika proses di Wattpad-nya itu untuk menarik pembacanya gitu, Kak. Oke, berarti tadi Dini nulis nyelesain naskah dulu, kemudian di-upload gitu ya, kemudian penerbit yang akhirnya ngunjungin Dini dan nawarin Dini untuk mau nggak nih diterbitin gitu ya Din ya? Ya. Oke. Nah, boleh cerita nggak Din, buku pertamanya judulnya apa dan bercerita tentang apa? Nah, awalnya itu kan buku pertama nih.
kisah romance gitu, religi romance gitu kan. Ini tuh terinspirasi dari kisahnya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra ya. Ini tuh bikin versi anak mudanya zaman sekolah waktu dini gitu. Namanya itu Ari sama Aisyah. Nah, itu tuh tentang kisah cinta dalam diam tapi versi anak muda gitu, Kak. Judulnya itu Mencintainya Karenanya gitu. Apa tadi Jadi, judulnya, Din? Sorry, agak putus-putus. Oh iya, judulnya apa tadi? Mencintainya Karenanya. Terbit tahun 2018. Oke. Buku pertama terbit tahun 2018, kelas 12 SMA. Ceritanya tentang romance, cerita anak muda, ya kisah percintaan anak muda gitu ya, yang terinspirasi dari sahabat Nabi Ali dan Fatimah ya. Ya ini nanti kita tampilin nih foto cover bukunya gitu ya. Nanti di rekaman akan kami tampilin foto buku Dini. Oke, nah terus Din, dari buku pertama, apa perasaan Dini ketika akhirnya buku pertama terbit? Bahagia sekali gitu, mimpi aku tuh tercapai gitu, Kak. Mimpi aku tuh tercapai, bahagia sekali, bisa menginspirasi anak muda di daerah-daerah aku, sehingga sekarang alhamdulillah ada adik kelas aku yang ngikutin jejak aku juga, Kak. Untuk menulis buku, untuk menerbitkan buku. Iya, menulis. Luar biasa. Terus Din, selain satu buku, ada buku lain nggak yang akhirnya berhasil Dini terbitin juga, yang ditulis? Alhamdulillah ada, Kak. Itu baru-baru sih. Dini bikinnya di akhir tahun 2019, terbitnya di awal tahun 2020. Judulnya? Itu yang 2 judul. Ya, Cahaya sama Calon Imam Idaman. Yang kedua Cahaya, yang ketiga Calon Imam Idaman. Ya, yang kedua Calon Imam Idaman, yang ketiganya itu yang berjudul Cahaya. Oh, Calon Imam Idaman dulu, baru Cahaya. Ceritanya tentang apa nih, Din? Ini ada dua, ini gambar covernya ya teman-teman ya, nanti kami tampilin. Ada Calon Imam Idaman dan Cahaya. Bercerita tentang apa tuh, Din? Kalau Calon Imam Idaman itu terinspirasi dari kakak kelas yang emang kebetulan Dini punya kakak kelas yang hafiz Quran gitu. Dini angkat ceritanya, kan banyak tuh yang mengharapkan calon imam idaman yang sempurna, yang amal solehnya, yang agamanya bagus. Kadang kita lupa gitu untuk memperbaiki diri seperti itu. Nah, dengan hadirnya buku Calon Imam Idaman itu, jadi bagaimana cara kita meraih cita dan cinta itu dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lebih ke arah sana. Masya Allah, aku udah sempat baca tulisan Dini yang buku kedua nih, Calon Imam Idaman, tapi memang belum selesai ya, karena ya tapi lumayan bagus, sangat bagus sih buat teman-teman terutama generasi Z gitu yang mau mencari calon imam idaman gitu, cukup rekomendasi dan sangat recommended buatku untuk dibaca. Kemudian yang buku ketiga Cahaya tentang apa, Din? Nah, kalau Cahaya itu tentang persaudaraan sama uhuwah ya. Uhuwah, itu temanya uhuwah. Ini bikin Waktu apa, Din, kalau di bahasa Indonesia? Jadi kayak persaudaraan gitu, hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan antara sesama muslim, sesama manusia. Di buku Cahaya itu bercerita tentang apa selain persaudaraan? Apa nilai yang bisa diambil dari buku itu, Din? Tentang pendidikan gitu. Kan Dini bikin buku itu nggak lama ya, Dini ikut event sebenarnya. Nah, temanya itu tentang uhuwah gitu. Jadi Dini bagaimana cara memasukin temanya uhuwah gitu. Nah, jadi Dini bikin cerita itu tentang bagaimana cara kita bersikap dengan sesama teman, dengan sesama saudara. Kemudian di sana ada nilai-nilai pendidikannya juga, Kak. Seperti itu. Di buku tersebut. Lebih dalamnya sih tentang pendidikan sama persaudaraan. Ya. Oke. Nah, berarti sekarang udah 3 buku ya, Din ya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Usia 20 tahun. Ya, 20 tahun ya, mau menginjak 22 tahun, 20 tahun lah ya.
20 tahun, sudah nerbitin 3 buku, bahkan buku pertamanya di kelas 12 SMA udah terbit, luar biasa. Semoga ini memotivasi saya buat kemudian menulis buku gitu dan menyelesaikan satu buku. Oke, Din, kalau aku tadi dengar cerita dari Dini ya, dari 3 buku yang udah ditulis itu kan kebanyakan Dini mengambil inspirasi dari orang-orang sekitar, bener gitu ya? Betul sekali, Kak. Nah, gimana ya caranya Din gitu? Gimana caranya Dini memotret pengalaman-pengalaman dari sekitar, kemudian akhirnya tertuang dalam sebuah tulisan gitu. Kadang setiap orang kan pasti punya ya berinteraksi dengan orang lain, punya punya hal baik yang bisa diambil dari orang lain. Cuman kadang kita tuh nggak terfikirkan untuk jadi sebuah tulisan gitu. Gimana ya caranya Dini bisa melakukan itu gitu, yang mungkin bisa dipakai juga oleh orang lain gitu yang nanti akan dengerin podcast obrolan kita ini. Kalau Dini kan lebih kepada nyari ide sama inspirasi ya. Kan ide sama inspirasi itu katanya nggak jauh-jauh dari lingkungan sekitar kita. Entah itu dari keluarga, sahabat, teman-teman. Nah, Dini suka dengar cerita atau curhatan-curhatan mereka gitu, Kak. Nah, dari curhatan-curhatan mereka, Dini jadi dapat inspirasi, oh kisahnya ini bisa nggak ya kalau ditulis gitu. Nah, bisa nggak sih bermanfaat bagi orang lain gitu. Sehingga orang lain itu termotivasi dari cerita tersebut gitu, Kak. Oh, Setiap teman-teman cerita, Dini lebih sering dengerin, nulis lebih sering ngambil apa, Din? ngambil inti dari kisah mereka gitu buat dijadiin kayak istilahnya ditulis jadi outline dulu gitu kan, Kak. Nah, nanti dinarasiin gitu. Oke. Jadi lebih sering dengerin dari orang-orang sekitar, lebih peka kali ya, lebih peka dari kondisi orang-orang sekitar Dini, kemudian mengambil intinya, kemudian jadilah sebuah outline. Nah, kalau proses ya ini bisa dijelasin lebih detail Din dari proses Dini tadi ya, dengerin cerita, kemudian dari membuat outline, kemudian di narasi. Prosesnya gimana sih, Din? Mungkin boleh diceritakan lebih detail lagi gitu. Prosesnya kan misalnya nih, kalau ada temen curhat gitu kan, tentang percintaannya gitu kan, kebanyakan yang ditulis sama Dini tuh pasti ada kisah romansnya gitu kan. Nah, Ya. tentang cinta nih. Lalu yang mereka rasakan itu apa? Lalu pesan dan amanat yang akan mereka sampaikan itu apa? Nah, ini tulis jadi satu judul gitu buat di bab. Nanti kalau misalkan ada yang curhat lagi, Dini tulis lagi. Nanti kalau terkumpul dalam satu tema gitu kan, misalkan dari satu tema itu tentang cinta gitu. Nah, Dini bikin alurnya tentang cinta itu gitu dari awal sampai akhir gitu. Oh. Dan cerita itu Seperti bisa itu. jadi dari beberapa Inspirasi. orang gitu Jadi ya, Din ya? ya Oh. dari beberapa orang bisa jadi satu. Kenapa Dini milih dari lingkungan sekitar, dari cerita-cerita teman, jadi biar kerasa aja gitu nyatanya gitu bahwa kehidupan nyata tuh ada yang kayak gini gitu. Nggak cuma fiksi tapi bermanfaat gitu, Kak. Jadi nggak bohongan ceritanya, Iya. nggak Oh, terlalu fiksi banget. iya. Jadi mengangkat dari kisah-kisah nyata di sekitar Dini ya. Ada pengalaman menarik atau ada cerita menarik dari pembaca atau orang-orang yang sudah baca buku Dini yang berkesan gitu buat Dini atau berkesan buat pembaca, ada nggak, Din? Ada, Kak. Jadi Mana ada ya tuh? teman-teman yang emang baca gitu kan, baca cerita aku, baca tulisan-tulisan aku yang awalnya itu dia merasa gelisah, kadang merasa sedih, tapi setelah baca tulisan aku ada yang termotivasi gitu bahwa ngejalanin hidup tuh harus kayak gini gitu, diambil hikmahnya gitu, diambil baiknya. Itu sih yang sebenarnya ngerasa senang banget ke diri sendiri bahwa manfaatnya itu kalau udah terasa sama pembaca, udah sama diri sendiri, udah nyampe gitu amanatnya kepada pembaca. Itu yang bikin senangnya, Kak.
Iya ya, apa yang kita tulis ternyata tadi ya sesuai tujuannya Dini Dari memberikan kisah sederhana, manfaat ya. Gimana? Dari kisah sederhana? tapi dapat dari kisah sederhana, namun dapat membuat hasil yang luar biasa gitu buat orang-orang. Manfaatnya gitu, motivasinya kerasa buat orang-orang. Iya, 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 iya. Luar biasa, luar biasa. Eh, bicara tentang ini Din, tantangan Din. Apa sih tantangan Dini dalam menulis gitu dan gimana sih Dini mengatasinya gitu?